Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa asyhadu an la ilaha illallah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat-nikmat yang lain. Dengan nikmat itulah kita bisa menjalankan kehidupan kita sebagai manusia, terutama menjalankan ibadah yang telah diwajibkan oleh Allah kepada kita sekalian. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi pemimpin umat manusia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan Al-Quran kepada umat manusia yang menjadi pedoman bagi mereka dalam hidup di dunia dan di akhirat. Kita akan membaca satu ayat insyaallah ta'ala dari Al-Quran surah Al-An'am. Ayat ke-37. Silakan dibaca. Ayat dan 38 ya. 37 sudah dibaca pekan lalu ya. Belum kita jelaskan. Silakan dibaca ulang ayat 37 dan 38. قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. Dan mereka, yaitu orang-orang musyrik berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya, yaitu Muhammad, suatu mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah, sesungguhnya Allah berkuasa menurunkan suatu mukjizat, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat juga seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab. Kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu," dan mereka berkata. Siapa mereka di sini? Yaitu orang-orang musyrik yang disebutkan di dalam ayat sebelumnya, ya. Jadi rangkaiannya itu ya. Walaqad kudzibat rusulun min qablika dan seterusnya menjelaskan tentang orang-orang yang mendustakan para nabi dan para rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan mereka itu ketika diajak oleh nabinya atau diajak oleh rasulnya untuk menyembah kepada Allah Azza wa Jalla,
Mereka selalu minta bukti. Apakah Nabi itu benar Nabi atau benar Rasul? Dan bukti yang mereka minta ya, bukti-bukti yang di luar di luar nalar manusia. Ya, mereka minta dibuktikan dengan mukjizat. Ya. Maka mereka mengatakan wa qalu laula nuzzila alaihi ayatun mir rabbih. Orang-orang musyrik pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kebiasaan orang-orang musyrikin kepada para nabi dan para rasul. Nabi dan setiap rasul pasti diperlakukan seperti itu. Ya, mereka mengatakan. Makanya di sini disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani, hadza kana minhum ta'annutan wa mukabaratan. Haitsu lam yaqtadu bima qad anzalallahu ala rasulihi minal ayatil bayyinat allati min jumlati al-Qur'an. Inilah perilaku mereka. Ya, mereka di sini maksudnya orang-orang musyrikun. Ya. Ta'annutan. Ta'annut itu artinya keras kepala. Ya. Wa mukabaratan dan sombong. Jadi mereka tidak beriman kepada Allah itu karena keras kepala dan sombong. Di mana mereka tidak mengambil pelajaran dari apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Nya berupa ayat-ayat yang sangat jelas. Di antaranya adalah Al-Quran. Ya. Jadi menjelaskan tentang orang musyrikin. Dan perilaku orang musyrikin ini sama dengan perilaku orang musyrikin pada zaman nabi-nabi terdahulu. Makanya dalam ayat sebelumnya itu kan Allah mengatakan walaqad kudzibat rusulun min qablik. Ya. Dan sungguh telah didustakan rasul-rasul yang datang sebelum engkau hai Muhammad. Ya. Dan semua orang-orang musyrikin mereka meminta seperti itu. Laula unzila alaihi ayatun mir rabbih. Apa kata mereka? Ya. Kata mereka apa? Laula, mengapa tidak? Ya. Mengapa tidak dia turunkan kepadanya, kepada Rasul itu, ya, atau kepada Muhammad di sini maksudnya, sallallahu alaihi wasallam, suatu ayat. Ayat di sini maksudnya mukjizat. Mukjizat yang apa? Mukjizat yang bersifat hal-hal yang di luar nalar manusia itu, atau yang bisa disaksikan. Mukjizat yang bisa disaksikan oleh mata kepala mereka dari Tuhannya. Ya. Dan hal yang sama juga diminta oleh apa? Oleh umat-umat terdahulu seperti Namrud meminta kepada Ibrahim. Apa buktinya Ibrahim itu bisa bukti kenabian dan kerasulan Ibrahim itu apa? Ya. Ibrahim bilang Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan dan mematikan. Dia jawab, qala ana uhyi wa ummi. Kalau begitu sama dan saya, kata Namrud. Saya bisa mematikan, bisa juga menghidupkan. Ya. Jadi kalau begitu tidak luar biasa katanya. Namrud bilang tidak luar biasa Tuhanmu itu. Karena kemampuannya sama dengan saya. Itu kata Namrud. Ya. Maka Ibrahim memberikan pernyataan yang membuat dia terdiam. Ya. Apa katanya? Lanjut ayatnya. Nah. Qala Ibrahimu fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Ya. Berkata Ibrahim, Tuhanku Allah Subhanahu wa taala itu bisa menerbitkan matahari dari timur. Ya. Kalau kamu memang betul-betul Tuhan, kata Ibrahim kepada kepada Namrud, coba terbitkan dari barat. Ya. Kalau saya punya Tuhan, dia terbitkan dari timur itu matahari. Ya. Kan kamu tadi bilang Tuhanku mematikan, menghidupkan, kamu bilang juga saya bisa mematikan, menghidupkan. Ya, sekarang saya punya Tuhan, kata Ibrahim, menerbitkan matahari dari timur.
Coba kalau kau mengaku Tuhan, terbitkan dari barat. Jangan, tidak usah setiap hari, satu kali saja. Ya. Apa kata Allah? Fabuhital ladzi kafar. Ya. Maka terdiamlah. Buhit itu artinya tidak bisa berkata apa-apa. Argumentasinya habis. Nah, biasanya kalau orang yang berdebat argumentasinya habis, nah, yang main bukan otak lagi, tapi sudah otot. Ya. Namrud pun memerintahkan Ibrahim untuk dibakar itu. Karena dia sudah kehilangan argumentasi, kehabisan argumentasi untuk melawan Nabi Ibrahim. Nah, begitu juga Nabi Musa. Ya. Nabi Musa dalam Quran surah Asy-Syu'ara misalnya disebutkan, Fir'aun mengatakan qala Fir'aun wa ma rabbul alamin. Fir'aun mengatakan, siapa itu Rabbul Alamin? Kemudian Musa menjelaskan, qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Ya. Rabbul Alamin itu, pencipta alam semesta itu adalah Rabbus samawati wal ard. Tuhannya langit dan Tuhannya bumi. Wa ma bainahuma, dan Tuhannya makhluk yang ada di antara keduanya. In kuntum muqinin, kalau kalian yakin. Ya. Lalu Fir'aun mengatakan, qala liman haulahu ala tastami'un. Ya. Dia berkata kepada orang di sekitarnya, para pembesar-pembesarnya, para anak buahnya. Ya. Ala tastami'un. Apakah kalian tidak dengar itu? Coba, Musa bilang begitu sama kita orang dia. Ya. Padahal dia kemarin di sini hidup. Ya. Dalam ayat sebelumnya kan Fir'aun mengatakan, qala alam nurabbika fina walidan wa labitha fina min umrika sinin. Ya. Ketika dia didakwahi oleh Musa, ya, Fir'aun mengatakan, alam nurabbika fina walidan. Bukankah dulu kami yang pelihara kamu dari anak-anak? Wa labitha fina min umrika sinin. Dan kamu hidup di bawah lindungan kami bertahun-tahun lamanya. Ya. Nah, itu kata Fir'aun. Jadi dia menunjukkan kekuasaannya kepada Musa. Ya. Makanya ketika Musa mengatakan, Tuhanku itu adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di antara keduanya, Fir'aun bilang sama teman-temannya, ala tastami'un, coba dengar itu. Ya. Maksudnya sambil mengejek. Coba dengar Musa kata-kata. Ya. Dia bilang ada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Ya. Maka Musa mengatakan, qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Tuhanku adalah Tuhannya kalian dan Tuhan ayah-ayah kalian sejak zaman dahulu kala. Ya. Jadi bukan cuma menciptakan langit dan bumi, tapi Allah itu yang juga menciptakan kalian, menciptakan ayah ibu kalian, menciptakan nenek moyang kalian sampai seterusnya. Ya. Maka Fir'aun balas lagi. Qala inna rasulakum alladhi ursila ilaikum lamajnun. Sudah mulai itu. Sudah mulai marah dia. Ya. Mulai kehabisan dia punya argumentasi. Apa dia bilang? Inna rasulakum alladhi ursila ilaikum lamajnun. Sungguhnya rasul yang diutus kepada kalian ini orang gila. Ya. Jadi kalau sudah habis argumentasinya, dia mulai menuduh. Ya. Nah, begitulah orang-orang musyrikin. Mulai menuduh dengan macam-macam. Dia bilang orang gila. Tapi Nabi Musa tidak kehilangan akalnya. Dia tetap cecar itu. Dia tetap, bahasa kita orang, dia dusu itu Fir'aun. Apa dia bilang? Qala rabbul masyriqi wal maghribi wa ma bainahuma in kuntum taqilun. Ya. Jadi Allah itu adalah pencipta al-masyriq wal maghrib. Ya, mencipta timur dan barat. Wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya, in kuntum taqilun. Kalau kalian memang punya otak. Jadi ketika Fir'aun mengatakan Musa majnun, ya, Nabi Musa mengatakan, antum tidak berakal, in kuntum taqilun. Ya. Jadi dia balas juga. Nah, tambah marah Fir'aun. Nah, kalau sudah marah begitu sudah habis.
Dia pakai otot. Apa katanya? Qala la in ittakhadhta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin. Ya. Kalau kamu mencari Tuhan selain saya, kata Fir'aun, la aj'alannaka minal masjunin. Saya akan penjarakan kamu. Main otot juga. Ya. Jadi sama semua itu. Orang-orang musyrikin di mana-mana begitu. Mau umatnya Nabi Ibrahim, mau umatnya Nabi Musa, mau umatnya Nabi Muhammad juga sama. Ya. Jadi punya karakter yang sama. Dan Nabi Musa mengatakan, saya minal masjunin. Tapi sebelum saya dipenjara, kata Nabi Musa, qala awalau ji'tuka bi syai'in mubin. Apakah kalian tidak mau lihat? Saya bawa sesuatu ini. Ya. Qala fa'ti bihi in kunta minas shadiqin. Kasih kemari. Ya, berikan apa yang kamu punya. Fa'alqa 'asahu fa idza hiya thu'banun mubin. Wa naza'a yadahu fa idza hiya baydha'u lin-nadhirin. Ya. Maka Musa melemparkan tongkatnya, tiba-tiba tongkatnya berubah menjadi ular yang sangat besar. Dan dia mengeluarkan tangan dari dari lengan bajunya. Tiba-tiba tangannya berubah menjadi warna bercahaya putih. Apakah Fir'aun beriman? Dia bilang tidak. Dia mengatakan qala lil mala'i haulahu inna hadza la sahirun alim yuridu an yukhrijakum min ardikum bi sihrihi famadza ta'murun. Ya. Jadi tidak beriman dia. Dia mengatakan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, inna hadza la sahirun alim. Sungguhnya ini tukang sihir yang sangat profesional ini. Ya. Ini tukang sihir yang sangat profesional. Tujuannya apa? Tujuannya dia ingin mengusir kalian dari negeri kalian. Sudah mulai memprovokasi. Ya. Jadi orang musyrikin gitu, dia punya alur pemikiran tuh gitu. Kalau kehabisan argumentasi, main otot dengan kekuasaannya. Kalau kekuasaannya masih belum bisa menghentikan orang-orang yang membawa kebenaran, dia mulai memprovokasi orang lain. Ya. Supaya orang lain juga benci sama para nabi, para rasul. Fir'aun memprovokasi kaumnya. Dia bilang, inna hadza la sahirun alim yuridu an yukhrijakum min ardikum. Ini orang yang sebenarnya mau mengusir kalian dari negeri kalian bisihrihi, dengan sihirnya itu. Ya. Padahal Nabi Musa tidak pernah berniat untuk mengusir. Nah, ini yang disebutkan juga dalam ayat ini. Wa qalu laula unzila alaihi ayatun min rabbih. Ya. Qul innallaha qadirun ala an yunazzila ayah. Ya. Jadi katakan hai Muhammad, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk menurunkan bukti atau menurunkan mukjizat. Ya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya diberikan mukjizat yang tentu berbeda dan mukjizat para nabi yang lain. Ya. Kalau mukjizat para nabi itu kebanyakan adalah mukjizat yang nampak, yang bisa dilihat oleh mata, ya. Yang luar biasa begitu. Ya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan mukjizat dalam bentuk Al-Qur'an. Bentuk mukjizatnya berbeda. Ya. Maka Al-Qur'an mengatakan kalau Allah mau menurunkan mukjizat seperti nabi-nabi terdahulu bisa saja. Ya. Tapi pengalaman nabi-nabi terdahulu ketika mereka diberikan mukjizat yang luar biasa pun orang musyrik tidak mau beriman. Ya. Maka Allah mengatakan qul innallaha qadirun ala ayyunazzila ayah. Ya. Maka di sini disebutkan ya, berkata Imam Asy-Syaukani, wa qad alimu annahum qad ajizu an ayatu bi suratin mithlihi. Wa muraduhum bil ayah huna hiya allati tatarruhum ilal imani kanuzulil malaikah bimar'a minhum wa masma'. Aw natqil jabal kama waqa'a lil bani Israil. Fa amarahu Allah subhanahu an yujibahum bi anna Allah qadirun ala ayunazzila ala rasulihi ayatan tatarrum ilal iman. Walakinnahu taraka dzalika litudhhira faidatan litadhhara faidatut taklif alladhi huwa al-ibtila' wal imtihan. Ya. Jadi artinya
Di antara mukjizat Allah yang diturunkan adalah Al-Qur'an, ya. Dan bahkan Al-Qur'an itu mereka sudah ketahui akan keindahan bahasanya dan mereka sudah mengakui mukjizat kata-kata dalam Al-Qur'an. Dan mereka mengaku tidak bisa membuat sesuatu yang sama dengan Al-Qur'an. Seperti yang disebutkan dalam ayat Al-Qur'an, surah Al-Baqarah itu. Ya. Fa'tu bimithlihi. Apa ayatnya? Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Jadi kalau kamu ragu tentang ayat-ayat kami, kata Allah Azza wa Jalla, maka kalau kalian bisa, buatlah satu surat saja yang sama dengan Al-Quran. Dan itu tidak ada. Tidak bisa mereka buat. Ya. Ketika mereka tidak bisa membuat seperti ayat Al-Quran, satu surah, bahkan satu ayat sekalipun, mereka tidak bisa buat. Ya. Mereka meminta tetap kepada Allah. Jadi Allah mengatakan kepada Rasulnya, yang kalian minta itu sebenarnya ini. Al-Quran ini sudah. Ya. Tapi yang kalian minta itu apa lagi? Tanda-tanda mujizat seperti apa yang kalian minta? Ya. Maka mereka yang mereka minta adalah seperti yang diminta oleh orang-orang musyrikin kepada para nabi terdahulu itu. Sesuatu yang sesuatu yang dapat dilihat oleh mata atau didengar oleh telinga, yang membuat mereka berpikir tentang iman. Seperti nuzulil malaikah, ya, turunnya malaikat di hadapan mata mereka, atau nutqul jabal, atau nataqul jabal, atau hancurnya tiba-tiba hancur gunung. Dan mujizat seperti itu yang mereka minta. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Allah tidak mengabulkan permintaan mereka itu. Maka nabi yang disuruh menjawab oleh Allah, fa'amarahu subhanahu an yujibahum bi anna Allah qadirun ala ayunazila ala rasuli ayatan tattarum ilal iman walakinnahu taraka dzalik. Sebenarnya Allah kalau mau bisa saja. Tapi dia ingin menguji kalian. Jadi ingin menguji kalian dengan ayat-ayat yang sudah ada. Yaitu ayat Al-Quran. Kalian beriman atau tidak dengan ayat Al-Quran? Nah, disitulah keistimewaannya dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau diberikan mukjizat yang khalidah, mukjizat yang abadi. Yang tidak hanya dilihat oleh orang yang pada zaman itu. Ya. Kalau mukjizat para nabi terdahulu, begitu mereka perlihatkan mukjizatnya, ya cuma orang yang lihat itu yang saksikan. Ya. Setelah itu jadi kisah. Ya. Jadi kisah dan jadi sejarah. Ya. Nah, tapi kalau Al-Quran bukan cuma sekedar sejarah, bukan sekedar kisah, tapi masih ada. Ya. Dan sampai hari kiamat. Ya. Apa hikmahnya? Litadhhara faidatut taklif alladhi huwal ibtila'u wal imtihan. Ya. Untuk mengizharkan, untuk memperlihatkan, atau untuk menyatakan faidatut taklif, salah satu faidah dari pembebanan syariat kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah al-ibtila'u wal imtihan. Ya. Mereka diuji imannya walaupun tidak menyaksikan hal-hal yang luar biasa seperti umat-umat Nabi terdahulu. Mereka mau beriman atau tidak? Ya. Mau beriman atau tidak? Ya. Kalau beriman maka imannya pasti akan kuat. Wa aidan law nazala ayatan kama talabu lam yumhilhum ba'da nuzuliha bal sayu'ajiluhum bil uqubati idza lam yu'minu. Ya. Jadi manfaat yang selanjutnya,
atau manfaat yang kedua, kenapa orang-orang musyrikin pada zaman Nabi Muhammad SAW tidak langsung diperlihatkan mukjizat yang nyata oleh Allah Azza wa Jalla. Sini sebutkan bahwa hikmahnya agar mereka tidak cepat diazab oleh Allah. Ya. Karena kalau Allah sudah menurunkan mukjizat yang luar biasa seperti itu, kemudian tidak beriman seseorang, maka itu langsung diazab seperti umat-umat terdahulu. Umat Nabi Nuh, ya, diberikan mukjizat Allah kepada Nabi Nuh. Ketika mereka menolak mukjizat itu, langsung datang banjir yang menenggelamkan seluruh dunia, ya, dan memusnahkan mereka semua. Begitu juga kaum Nabi Lut. Ketika mereka tidak beriman kepada Nabi Lut, mereka langsung diazab semua, dibinasakan semua oleh Allah. Kaumnya Nabi Saleh dan kaum-kaum sebelumnya. Maka hikmah mengapa Nabi Muhammad SAW ya tidak nampak banyak. Ya, walaupun mukjizat beliau yang seperti itu juga banyak. Ya. Tapi tidak langsung. Ya. Tidak serta-merta diberikan. Ketika diminta tidak langsung begitu. Nah, kalau Nabi Musa kan tidak. Ya. Begitu mereka minta langsung lempar tongkat langsung berubah jadi ular. Keluarkan tangan langsung bercahaya. Ketika itu juga. Ya. Tapi Rasulullah SAW ketika diminta mukjizat Rasulullah kasih ayat. Kasih ayat Al-Quran. Ya. Hikmahnya kenapa? Itu tadi. Supaya masih ada waktu untuk bertaubat. Nah, inilah sayangnya Allah kepada umat Muhammad SAW atau manusia yang ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak langsung dibinasakan. Kalau umat-umat terdahulu, umat Rasul terdahulu itu langsung dibinasakan. Dan dibinasakannya bukan satu dua, langsung satu kaligus. Ya. Satu kaligus. Umat Nabi Lut semua mati. Ya. Umat Nabi Nuh semua. Tinggal orang yang di atas perahu itu saja yang masih hidup. Umatnya Nabi Saleh juga begitu. Semuanya. Begitu datang bencana semuanya habis, semuanya habis. Umatnya Nabi Muhammad SAW disebutkan oleh Imam Syaukani di sini, ya, di antara kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad adalah, ya, lam yumhilhum ba'da nuzuliha bal sayu'ajilahum bil uqubah idza lam yu'minu. Jadi kalau ada mukjizat yang nyata kemudian tidak diimani, Allah tidak akan tunda-tunda azabnya. Bahkan akan diiqab, akan diazab pada saat itu juga. Ya, waliyadzubillahi min dzalik. Makanya Rasulullah SAW pernah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, salah satu doa beliau agar Allah tidak membinasakan umat Muhammad SAW dengan bencana satu kaligus, ya, seperti umat-umat terdahulu. Ya. Kalau umat-umat terdahulu, satu kali bencana semua habis. Satu kali bencana semua musnah. Ya. Tapi umat Nabi Muhammad, apabila ada bencana di suatu tempat, ya, maka di tempat lain bisa jadi tidak. Ya. Bisa jadi masih aman. Ya, inilah keistimewaan umat yang terakhir. Supaya apa? Supaya ada waktu kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berkata Imam Az-Zajjaj, "Annallaha qadirun ala dzalik wa annahu taraka li hikmatin balighah la tablughuha uquluhum." Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan mukjizat yang mereka minta itu
li hikmatin balighah. Karena adanya hikmah yang sangat besar, la tablughuha uquluhum, yang tidak bisa dicerna oleh akal manusia. Ya. Jadi hikmahnya sangat banyak. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak langsung memberikan ayatan, memberikan mukjizat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti nabi-nabi terdahulu. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ya. Akan tapi sebagian besar mereka tidak mengetahui. Ya. Nah, inilah manusia. Nah. Kemudian ayat selanjutnya Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi." Ya. Di antara ayat Allah, di antara bukti kekuasaan Allah juga adalah apa yang terjadi di hadapan mata kalian kalau kalian berpikir. Ya. Di antaranya, "Wa ma min dabbatin fil ardi." Dan tidak ada sesuatu dabbah. Apa itu dabbah? Dabbah itu berasal dari kata dabba yadubbu. Ya. Idza masya masyan fihi tuqaribu khutwin. Ya. Jadi dabba yadubbu itu artinya berjalan. Ya. Jadi tidak ada yang berjalan di muka bumi. Kalau diterjemahannya itu tidak ada binatang yang berjalan. Ya, tidak ada yang melata di muka bumi. Ya. Wala ta'irin, dan tidak pula yang terbang. Illa bijanahihi illa umamun amsalukum. Ya. Dan tidak pula burung yang terbang dengan kedua sayapnya. Ya. Kecuali mereka itu adalah umat. Umamun ini jamak dari kata umat. Umat itu artinya kelompok atau jamaah. Ya. Atau makhluk. Ya. Jadi antara kekuasaan Allah adalah kalau kalian lihat binatang. Binatang apa saja yang melata itu di muka bumi. Mereka bisa hidup. Ulat, kaki 1000. Kita tidak tahu apa yang mereka makan. Bagaimana cara mereka makan. Tapi mereka bisa hidup. Ya, mereka bisa hidup. Bahkan ada binatang yang rizkinya itu diberikan oleh Allah, walaupun mereka tidak pergi kemana-mana. Ya. Coba lihat cicak. Cicak itu yadubbu fil ardi. Dia termasuk dabbah. Tapi apa makanannya? Nyamuk. Ya. Cicak itu tidak bisa terbang. Nyamuk itu terbang. Bagaimana caranya makhluk yang tidak bisa terbang, tapi makanannya bisa terbang? Ya. Itu kalau tidak karena kekuasaan Allah, tidak bisa. Ya. Jadi cicak kan nempelnya di tembok itu. Dia nempel begitu, nyamuk lewat dia. Bagaimana caranya Allah memberikan dia kemampuan untuk menangkap mangsanya? Pernah lihat cicak makan nyamuk? Tidak pernah perhatikan cicak makan nyamuk? Ya. Cicak itu kan bertempel di tembok. Nyamuk itu terbang sana kemari. Ya. Seharusnya kalau dia mau makan dia harus terbang juga. Tapi kalau dia lompat jatuh dia. Ya. Caranya Allah kasih lidah. Allah kasih lidah di cicak. Jadi lidahnya itu seperti apa? Seperti strom. Ya. Seperti orang bastrom ikan di sawah itu. Cuma tinggal tusuk-tusuk begitu, ikannya datang sendiri. Begitulah kira-kira cara.
Jadi lidahnya cicak itu ketika ada nyamuk lewat di mukanya, dia julurkan lidahnya, langsung nempel itu. Langsung nempel nyamuknya itu. Dia langsung tarik lidahnya ke dalam mulutnya, sudah dapat dia. Ya. Wah, itu kalau dipikirkan. Ya. Hal-hal seperti itu membuat kita mengakui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang musyrikin bukan itu yang mereka pikirkan. Dia ingin yang luar biasa sekali. Makanya disebutkan oleh Allah, aktsaruhum la ya'lamun. Sebagian besar mereka itu tidak tidak berilmu. Punya otak tapi tidak digunakan. Ya. Wala ta'irin yatiru bi janahihi. Tidak juga ta'ir. Ta'ir itu burung. Yatiru bi janahihi. Yang terbang dengan kedua sayapnya. Ya. Jadi burung itu bisa terbang karena ada dua sayapnya. Atau dua bagian sayapnya. Sebelah kiri dan sebelah kanan. Makanya kalau burung itu patah sebelah dia punya sayap, sudah tidak bisa terbang dia. Ya. Kalau cuma sebelah kanan sayapnya tidak bisa terbang. Mau burung apa saja yang terbang. Ya, entah burung, lalat, nyamuk, belalang, apa semua. Itu pasti sayapnya itu dua sisi badannya. Bagian kiri dan bagian kanan. Makanya Allah mengatakan bijanahaihi, dengan dua bagian sayapnya. Jadi sudah ditentukan oleh Allah itu burung itu sayapnya ada dua bagian. Jadi Allah yang mengatakan, Al-Quran sudah mengatakan. Ya. Makanya orang bikin pesawat itu, tidak ada orang bikin pesawat, cuma sebelah dia punya sayap. Karena orang bikin pesawat kan inspirasinya dari burung. Inspirasi orang bikin pesawat itu kan dari burung. Ya. Makanya orang bikin pesawat, mereka ikut itu bagaimana struktur pesawat, strukturnya burung. Ya, kenapa burung bisa maju? Ya. Apa sebabnya? Jadi mereka pelajari burung dulu. Ya. Dan burung itu kata Allah Azza wa Jalla tidak akan bisa terbang kalau tidak pakai janahaihi. Tidak menggunakan dua bagian sayapnya. Ya. Jadi ini ilmu yang sudah disebut dengan dalam Al-Quran. Ya. Illa umamun amsalukum. Kecuali mereka itu adalah umamun. Umamun, umat atau makhluk. Seperti kalian juga. Ya. Jadi seperti manusia. Kenapa Allah mengatakan burung-burung dan lain sebagainya itu seperti manusia? Ada beberapa sebabnya. Yang disebutkan pertama misalnya jama'atun mithlukum khalaqahumullahu kama khalaqakum wa razaqahum kama razaqakum. Ya. Jadi mereka sama-sama seperti kalian, sama-sama makhluk Allah. Yang Allah ciptakan sama seperti kalian. Mereka diciptakan oleh Allah, kalian juga diciptakan oleh Allah. Kemudian kalian diberikan rezeki oleh Allah, mereka juga diberikan rezeki oleh Allah. Jadi persamaan antara kita dan makhluk yang lain itu sama-sama diciptakan. Ya. Sama-sama diciptakan oleh Allah. Dan sama-sama diberi rezeki oleh Allah. Ya, makanya dalam ayat yang lain disebutkan wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada sesuatu makhluk pun yang ada di atas bumi ini kecuali Allah berikan rezekinya. Ya, jadi manusia apa saja. Jadi persamaan kita dengan makhluk yang lain itu sama-sama kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan illa umamun amsalukum. Jadi mereka juga sama-sama makhluk. Ya. Kemudian yang kedua, wa qila fi kaunihim mahsyurin. Ya. Jadi nanti persamaan yang kedua kata Abi Hurairah bahwa
mahsyurin. Mereka nanti sama-sama dengan kalian dibangkitkan. Wa qala Sufyan bin Uyainah, "Aima min sinfin minad dawab wat tayr illa fin nasi shibhu minhum. Faminhum man ya'du kal asad wa minhum man yashrahu kal khinzir wa minhum man ya'wi kal qalb wa minhum man yazhu kat tawus." Ya. Jadi Imam Sufyan bin Uyainah mengatakan bahwa tidak ada suatu kelompok atau suatu jenis binatang-binatang atau suatu jenis makhluk yang lain kecuali manusia itu punya kemiripannya. Manusia itu banyak miripnya dengan makhluk yang lain. Ya. Ada yang bersifat seperti seperti asad, ya, seperti singa. Ya. Manusia itu ada yang punya sifat seperti singa, ada yang punya sifat seperti khinzir. Ya. Khinzir itu apa? Ya, B2. Ada yang punya sifat seperti kalb, ya, seperti anjing. Ya, ada yang punya sifat seperti paus. Paus itu apa? Merak. Ya. Jadi sifat-sifat manusia itu mirip-mirip. Ya. Jadi, nah itulah keunikan manusia, makhluk yang diciptakan oleh Allah. Jadi ada yang seperti singa. Ya. Singa itu apa sifatnya? Dominan. Ya. Dia ingin jadi penguasa. Ya kan? Ingin jadi penguasa dia. Ada bersifat seperti anjing, suka menjilat. Iya, anjing kan suka menjilat. Ya. Ada yang bersifat seperti paus, burung merak. Indah burungnya. Ya, jadi manusia itu berbagai macam sifat. Nah itu persamaannya kata Imam Sufyan bin Uyainah. Kenapa kenapa mereka disebut illa umamun amsalukum? Ya, karena sifat-sifat makhluk-makhluk yang lain itu ada pada manusia. Ya. Kemudian ada yang mengatakan juga fi anna laha asma'un tu'rafu biha. Ya, jadi persamaan yang lain bahwa masing-masing punya nama. Ya, burung-burung itu ada namanya. Sama seperti manusia juga ada namanya. Wa qala Zajjaj fil khalqi wa rizqi wal mauti wal ba'thi wal ikhtisasi. Ya. Persamaannya dari sisi penciptaan, rezeki, mati dan juga kebangkitan. Jadi sama-sama kita diciptakan oleh Allah, sama-sama diberikan rezeki oleh Allah. Ya. Sama-sama dimatikan nanti oleh Allah Azza wa Jalla dan seterusnya. Ya. Kemudian Al-Imam Asy-Syaukani mengatakan walaula an tuhmal al-mumatsalatu ala kulli ma yumkinu wujudu syibhin fihi kainan makan. Ya, jadi beliau mengatakan semua ini bisa dijadikan sebagai alasan kenapa Allah mengatakan illa umamun amsalukum. Kecuali mereka itu umat atau makhluk seperti kalian. Ya. Entah karena kita sama-sama diciptakan, sama-sama diberikan rezeki oleh Allah Azza wa Jalla, dan sifat-sifatnya juga ada yang mirip-mirip, ya. Ada yang punya nama dan sebagainya. Itu semuanya mengapa burung yang terbang, binatang yang melata disebutkan oleh Allah sebagai mithlukum atau amsalukum. Ma faradna fil kitabi min syai' thumma ila rabbihim yuhsyarun. Ay ma aghfalna anhu wala dhayya'na fihi min syai'. Ya. Kami tidak pernah melalaikan, ya, sesuatu pun. Ya. Dan tidak pernah meluputkan sesuatu pun. Wala dhayya'na, dan kami tidak pernah sia-siakan. Jadi semua makhluk Allah ini ada gunanya. Ya. Ada gunanya. Semuanya punya manfaat. Ya. Dan manfaatnya itu beda-beda. Ada manfaat yang bisa dimakan. Ya. Dan ada manfaat tidak bisa dimakan. Jadi binatang-binatang itu kan ada yang boleh dimakan. Manfaatnya itu. Ada juga binatang yang tidak boleh dimakan. Tapi tidak berarti tidak ada manfaat. Tetap ada manfaatnya. Ya, binatang B2
B2 ada manfaatnya, tapi bukan untuk dimakan untuk orang beriman. Ya. Binatang-binatang yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, itu manfaatnya berarti bukan untuk dimakan. Tapi manfaatnya untuk hal-hal yang lain. Ya. Hal-hal yang lain seperti yang disebutkan, itu misalnya untuk menjaga ekosistem. Ya. Menjaga apa? Menjaga keseimbangan alam semesta. Ya. Itu manfaat juga namanya. Walaupun bukan manfaatnya dimakan. Jadi ada binatang yang manfaatnya dimakan oleh manusia, ada juga yang manfaatnya bukan untuk dimakan, tapi punya manfaat yang lain. Makanya disebutkan wala dhayya'na fihi min syai'. Kami tidak akan pernah sia-siakan sesuatu pun. Jadi semua yang diciptakan oleh Allah ini ada manfaatnya. Batu ada manfaatnya. Pasir, ya, semua punya manfaat. Ya, walaupun banyak dari benda-benda atau dari makhluk-makhluk Allah yang ada di sekitar kita, kita belum tahu manfaatnya. Ya. Jadi bukan karena tidak bermanfaat, karena kita belum tahu manfaatnya. Ya. Banyak makanan misalnya belum kita tahu bisa dimakan atau tidak. Ya. Pohon-pohon yang ada di sekitar kita bisa dimakan atau tidak. Ya. Daunnya bisa dimakan atau tidak, kita belum tahu. Ya. Pohon kelombengi itu bisa dimakan nggak daunnya? Untuk manusia bisa nggak kelombengi? Tapi kambing makan. Biasanya kalau kambing makan boleh dimakan. Coba saja nanti dimasak. Ya. Jadi banyak hal-hal yang ada di sekitar kita oleh Allah Azza wa Jalla diciptakan. Tapi kita harus teliti manfaatnya apa sih? Ada manfaat untuk obat. Ada manfaatnya untuk kosmetik, ada manfaat untuk perhiasan dan seterusnya. Ya, wala dhayya'na ma faratna fil kitabi min syai'. Jadi tidak ada yang sia-sia yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Tsumma ila rabbihim yuhsyarun. Kemudian kepada Tuhannya semua mereka akan dikumpulkan. Ya, jadi semua makhluk ini akan dikumpulkan, akan dikembalikan kepada Allah. Akan dikembalikan kepada Allah. Karena semuanya akan mati. Ya, semua mati. Manusia mati. Malaikat mati. Setan mati. Iblis mati. Jin juga mati. Burung-burung mati. Binatang-binatang yang yang paling buas sekalipun mati. Ila rabbihim yuhsyarun. Itu artinya mereka semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka diciptakan oleh Allah dan mereka juga dimatikan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan orang yang bisa berpikir seperti itu orang yang menggunakan akalnya. Ya. Makanya Allah dalam ayat sebelumnya itu mengatakan walakinna aktsarahum la ya'lamun. Tapi sebagian besar manusia itu tidak menggunakan akalnya, tidak tahu. Ya. Makanya orang beriman harus menggunakan akalnya. Ya. Nah, disitulah letak ujiannya itu. Bagi orang yang beriman, ya, walaupun mereka tidak melihat mukjizat yang luar biasa, ya, mereka akan tetap beriman. Macam kita kan, kita tidak pernah lihat Nabi. Tapi kita beriman. Kita belum pernah lihat mukjizatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mata kepala kita. Karena Nabi sudah wafat. Kita lahir 14 abad setelah beliau wafat. Tapi bagi orang yang beriman, Ya. Makanya kata para ulama, untuk orang beriman itu tidak perlu banyak ayat. 1-2 ayat mereka sudah beriman. Tapi orang yang ingkar, biarpun diberikan ribuan ayat, mereka tidak akan beriman. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya kita bersyukur kepada Allah ketika Allah memberikan kita hidayah. Ya. Hidayah berupa iman. Walaupun kita tidak melihat mukjizat-mukjizat yang luar biasa.
dari Nabi kita yang kita cintai, Nabi Muhammad SAW, tapi kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan itulah nikmat yang paling tinggi, nikmat yang paling besar, dan nikmat yang paling agung. Nah, semoga dengan dua ayat ini yang kita baca, keimanan kita semakin besar, semakin tebal, dan semakin yakin kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah salah satu manfaat dari membaca ayat Al-Quran, yaitu untuk menambah keimanan dan menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian apa yang bisa kita baca pada malam hari ini. Dua ayat dari Quran surah Al-An'am. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.